Dia judes kan kalau dimintain bantuan? Enggak kok, fine-fine aja. Dianya ribet, gak gampang deh urusan sama dia. Masa sih? Sama aku gampang kok. Gimana tadi? Pasti lu dijutekin kan sama dia? Jutek, aman kok tadi. Pernah mengalami respon yang berbeda dari orang lain? Daripada sibuk mikirin kenapa sih dia, ya gak akan ada habisnya deh. Lebih baik kita introspeksi diri, kenapa sikap dia berbeda sama kita. Masih dari bukunya Stephen Covey, Seven Habits, kita akan bedah habit yang pertama, yaitu proaktif. Terutama kita akan bahas tentang stimulus respon teori. Walaupun di luaran sana banyak istilah yang berbeda, tetapi secara konsep sama, bahwa stimulus respon adalah hasil interaksi antara stimulus dan respon. Untuk lebih jelasnya, mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang stimulus. Stimulus dalam psikologi adalah bagian dari stimulti atau rangsangan yang berhubungan dengan kelakuan. Sedangkan dari sisi fisiologi adalah perubahan lingkungan internal atau eksternal yang dapat diketahui. Sedangkan respon adalah reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera kita. Jadi secara hierarki yang namanya stimulus pasti akan memancing yang namanya respon, atau respon disebabkan oleh adanya stimulus. Kita ambil contoh deh. Yang pertama, kalau ada di depan kita yaitu tong sampah yang baunya amat sangat banyak dan itu merupakan stimulus bagi kita, apa yang akan kita lakukan? Respon yang paling wajar adalah menutup hidung kita, walaupun masih banyak respon yang lain seperti menghindar dari bau tersebut. Contoh yang kedua, jika kita diberikan stimulus berupa kopi panas, apa respon yang akan kita ambil? Pastinya respon kita adalah menunggu kopi tersebut tidak terlalu panas atau langsung diseruput bagi pecinta panas, dan itu pun termasuk bagian dari respon. Karena stimulus merupakan stimulti atau rangsangan baik dari internal maupun eksternal, dan ini yang akan mengakibatkan yang namanya respon. Dan ternyata di antara stimulus dan respon, kita mempunyai kebebasan untuk memilih respon apa yang akan kita berikan terhadap stimulus yang kita terima. Dan freedom to choose adalah langkah awal menjadi proaktif, yang mana hal-hal freedom to choose sudah ada di dalam diri kita. Yang pertama, yaitu kesadaran diri. Kita harus percaya pada diri sendiri terhadap keputusan yang akan kita ambil. Putusan atau respon kita itulah hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan yang kedua, kita harus bersikap baik terhadap stimulus yang datang. Bersikap baik dengan memberikan respon yang baik. Dan yang terakhir, kita tidak bersikap berlebihan dari stimulus yang datang atau tidak mencari perhatian. Freedom to choose yang kedua adalah imajinasi. Nah, untuk imajinasi ini adalah orang-orang visual yang bisa membayangkan respon apa yang akan kita berikan dari stimulus. Dan biasanya pilihan imajinasi dapat gampang keluar bagi orang-orang yang kreatif. Orang-orang yang kreatif yang banyak berpikir di luar of the box karena mempunyai rasa yang ingin tahu yang tinggi. Dan untuk orang yang berimajinasi tinggi, biasanya dia akan mempunyai energi yang berlebih. Untuk apa? Untuk menggali daya hayalnya dia atau daya imajinasinya. Freedom to choose yang ketiga atau hal kebebasan untuk memilih adalah suara hati. Suara hati, suaranya amat sangat kecil dan akan makin terdengar kalau kita hindari berbohong. Dan yang kedua, untuk bisa mendengarkan suara hati, kita harus sering-sering berdoa, meminta petunjuk dari yang di atas agar suara ini terdengar. Terutama, kita harus melakukan banyak-banyak beribadah.
agar suara hati kita dengan lantang dapat terdengar oleh diri kita. Dan yang terakhir dari freedom to choose adalah kehendak bebas atau free will, yaitu kita sadar dalam bertindak dan kita harus sadar dari respon yang akan kita ambil terhadap stimulus yang datang karena kita bertanggung jawab penuh. Dan kesimpulannya, yang namanya stimulus itu adalah stimuli internal maupun eksternal yang dapat kita ketahui oleh panca indera kita. Sedangkan respon ada reaksi terhadap rangsangan atau stimulus yang kita terima. Dan stimulus selalu memberikan respon, dan respon ada 1001 respon yang bisa kita berikan dari stimulus yang masuk pada kita. Yang perlu kita ingatkan adalah memperlebar jarak antara stimulus dan respon dengan freedom to choose. Karena disitulah terletak hakikat manusia. Dan jangan sampai dari satu stimulus yang datang, kita memberikan respon yang salah. Dari respon yang salah tersebut mengakibatkan sedih berkepanjangan atau bahkan penyesalan seumur hidup. Dan rasa malu yang berkepanjangan dari respon yang salah yang telah kita berikan. Karena satu stimulus bisa memberikan 1000 respon. Saya Nova Rizky Ardiansa, sampai bertemu di OSA berikutnya. Bye.